RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Contohnya yang saya selalu utarakan kalau di YouTube, putra saya tercinta, namanya Fauji. Fauji, jangan main air. Coba kalau saya sabar, Fauji. Tapi kan saya nggak punya Robicon kalau begitu. Justru saya bersyukur sama Fauji, dia udah berulah, dia udah bertingkah. Kesempatan saya ngucap yang bagus-bagus. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Nah, begitu juga orang Arab 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu orang Arab. Namanya ibunya Syekh Sodis. Syekh Sudais. Nah, Syekh Sudais. Tahu kan? Nah, Syekh Sudais kecil, jangan nakal. Kalau nakal, nanti Sudais jadi imam besar Masjidil Haram. Itu diucapin terus, diulang-ulang, diucapin. Kenapa sekarang jadi imam besar Masjidil Haram? Wow, nggak bedanya dengan ilmu RDAY. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya Robicon. Papa punya Pajero Sport Dakar 3 hitam. Papa punya Fortuner terbaru 3 putih hitam. Papa punya mobil CRV Prestige Turbo 3. Papa punya mobil Alphard 2 hitam genep putih ganjil. Papa punya mobil Jeep Mercy GL 400 seperti punya kepresidenan. Nah, maksud saya, bisa gak bapak dan ibu terkabul hanya karena ngucap? Kan yang bikin ibu jengkel sesaat nih kadang apa? Suami. Iya. Betul? Iya. Tepuk tangan dong. Dia tadi mau bela diri. Sebelum saya mau ngomong suami, dia mau bela diri. Mau ngomong apa tadi? Juga. Oh, anak juga. Iya, suami dan anak. Oke. Sekarang setelah berangkat ke sini, sebelum berangkat ke sini kan sudah 2 hari saya mengamalkan karena habis datang bulan. Sudah selesai. Akhirnya suami saya bilang, anak sudah oke, alhamdulillah, manut tanpa disuruh sholat sudah dikerjain. Saya mau nyuruh sholatnya itu dulu. Itu alhamdulillah sudah Pak Haji. Dan ini tadi ya Pak Haji menyebut suami dan anak, sebenarnya mau sebut anak. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang masih suami. Sepulang dari sini saya praktekkan. Elus dong suami, remes. Iya. Sambil dia nenen, ibu usap ini kepalanya. Siap. Kalau dia nenen sebelah kanan, ibu pakai tangan kiri. Iya. Kalau dia nenen kiri, ibu pakai tangan kanan. Siap. Kok gitu? Ya kan ilmunya begitu. Iya. Namanya laki-laki itu kalau mentil itu emang hobinya. Iya. Karena apa? Karena gurunya juara mentil. Masa muridnya nggak ngikutin murid gurunya. Mentil deh. Kalau mentilnya sebelah kanan, ini. Kalau mentilnya kiri, gitu. Kok Pak Haji begitu sih? Perlakuan istri saya tercinta begitu. Bisa? Bisa. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jangan sekali-kali suami lagi mentil, istri malah ngeremes alat kelaminnya. Itu nanti setelah kita udah ngelus dulu, baru ini kita remes gitu. Betul, masuk. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Iya. Ibu udah bisa bayangin belum? Kalau bapak dan ibu udah bisa bayangin belum? Pada saat suami kita tercinta mentil sebelah kiri, ibu ngusap yang sebelah kanan. Udah kebayang belum? Sudah. Ya. Kalau mentil sebelah kanan, ibu ngusap pakai tangan kiri sambil ngucap hajat. Kebayang sudah. Oke. Makanya kalau ibu nggak kebayang, saya praktekin di meja sini. Maksudnya biar cepet terkabul. Ya. Amin. Senyum adalah ibadah. Iya. Dan cepat terkabul semuanya ya. Jadi senyum itu ibadah yang paling murah. Tanpa harus ngerogoh kocek, tapi udah terkabul. Makanya orang tanya, kok cepet terkabul? Ya itu ibadah yang paling murah.
Saya juga nggak setuju bapak dan ibu harus siapin mahar kalau pengen terkabul. Kalau ada 200 maharnya. juta. Atau ibu join di usaha multi level marketing, belum bayar pendaftaran, belum beli produk, belum ibu nawar-nawarin itu produk. Kata siapa nggak jualan, tetap harus nawarin. Iya. Belum bikin jaringan. Iya, Yang betul. ada teman-teman ibu di bel pada kabur, ngeri. Presentasi. Iya, presentasi setiap hari itu saya sudah Iya, ada. mari presentasi. Saya mah belum Gimana? pernah itu presentasi. Kok gitu Ji? Ya jalan-jalan aja, pakai mobil seneng gembira. Pak Haji, kan saya belum punya mobil kayak Pak Haji. Apa yang Bapak dan Ibu bisa gembira? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau memang Bapak dan Ibu sampai mentok, nggak tahu caranya gembira, baru Bapak dan Ibu privat. Tapi kalau udah bisa menerjemahkannya gembira sendiri seperti ini, monggo dipraktekin, silakan. Karena saya maunya keluar dari ruangan ini harus ada yang terkabul. Amin. Misalkan hajat ibu 4, ya 4, satu dulu deh terkabul. Atau hajat ibu 4, langsung 3 deh, langsung 2. Setelah dari sini, syaratnya apa Pak Haji? Hajatnya jangan dibawa pulang. Kalau bapak dan ibu hajatnya dibawa pulang, saya angkat tangan. Buat apa Pak dibawa pulang lagi tuh hajat? Orang kita udah taruh di sini, udah cerita ke Pak Haji, udah keluh kesah, udah nanya. Kok dibawa lagi? Mendingan tadi nggak usah nanya, mendingan tadi duduk di situ ngeliat-ngeliat aja. Aku nggak mau nanya dulu Seperti Mbak Nadia di awal-awal datang itu, dia komennya apa, jawabannya dari Allah apa. Bu duduk, ibu berhenti duduk ya. Iya. Pinjam mic dulu, Mbak Nadia coba. Testimoni pengalaman awal-awal datang, ngomongnya apa, Allah ijabahnya apa. Iya. Tepuk tangan dong Mbak Nadia. Pagi Bapak Ibu, udah menjelang siang ya. Selamat siang, semangatnya terus semangat pagi ya. Oke, waktu saya pertama kali ke RDAY tahun 2012. Saya diajak teman saya karena saya waktu itu kan terlilit kartu kredit, terus konsepnya ke sini itu katanya untuk sedekah. Yang saya tahu, saya punya kartu kredit tapi kok suruh sedekah. Duitnya dari mana? Saya taunya gitu. Terus udah gitu saya kan berdebat sama teman saya tuh udah kesini aja, ya udah kalau gitu gue lihat-lihat dulu, udah pokoknya gue lihat-lihat dulu aja, ya udah nanti gue lihat aja dulu gitu. Sampai sini kan kayak bapak ibu gini nih, tapi di sebelah situ ya, nah di bilik gitu. Terus udah gitu giliran saya, sewaktu saya mau duduk belum nempel, baru begini, Mbak kamu kan cuma mau lihat kan, ya udah kamu kesana aja lihat dulu. Pasien saya banyak butuh untuk konsultasi. Kalau kamu mau lihat dulu, lihat aja dulu. Diusir saya. Ulangi lagi. Batinnya apa? Perlakuannya saya apa? Coba ulangi lagi. Batinnya apa? Saya membatin, iya, gue lihat-lihat dulu aja. Jadi saya juga ngomong sama teman saya, enggak, pokoknya gue lihat dulu aja lah gitu. Ntar gue lihat deh itu modelnya kayak apa sih, saya bilang gitu. Nah, baru saya dapat giliran, baru belum duduk, belum nempel, baru begini, Mbak, kamu itu kan mau lihat-lihat aja. Ya udah lihat aja dulu, nggak usah ngomong sama saya, lihat dulu, ngomong tuh lihat sama anak yatim gitu. Ada anak yatimnya dibawa juga sama Pak Haji. Udah ya itu Pak, ijab dulu sama anak yatim. Udah kan mau lihat dulu kan, nggak mau ketemu saya kan? Ya udah Mbaknya lihat-lihat dulu. Saya bengong, ini masih begini Bapak, masih gini bengong aja, udah diusir. Terus saya ngomong sama teman saya, gila, dia tahu batin gue coy. Kekeker. Jadi makanya terus teman saya langsung komen, makanya lu kalau kesini hati-hati, ini udah kayak tanah suci, lu mau tahu nggak, orang di setiap hari ditahajutin, gimana nggak mesti hati-hati, ngomong bau dikit kecium bau. Kita ngomong nih baru, emang kandang ya? Oh iya, pantas kandang, bau pantas, bau terus ntar tuh, nggak selesai. Jadi saya juga kemudian kesini ya kan, ya udah lihat lagi gitu kan, di sana tuh bau banget ya, bilang gitu kan, orang kandang nggak kayak gini, ini masih nggak kayak gini lah pokoknya.
kandang ya. Iyalah kandang namanya juga ada kambingnya Mbak, kata teman saya gitu. Terus dia gitu ngebatin lagi di sini kan udah bau dari awalnya tuh. Pas lagi sini sampai akhir, sampai ijab mau kemana aja itu bau nggak berhenti. Saya tuh sampai gini, sampai begitu terus teman saya gini, lu kenapa sih hamil kagak, katanya gitu kan. Lu kenapa bau coy, lu dari awal sih ngomong baunya ke bawah terus nggak kelar. Makanya dari situ saya berhati-hati sama sini. Nah, jadi dari Mbak Nadia tadi testimoni bisa ditarik benang merah. Di saat dia ngomong bau terus. Di saat ibu yang berpikirnya utang terus. Coba ibu berpikirnya pasti lunas. Nanti lunas. Makanya kalau saya tanya Allah, kenapa yang hadir di sini, baik bapak ataupun ibu yang punya hajat utang, kok nggak lunas Allah? Karena di pikirannya tuh utang. Coba diganti pikirannya, pasti lunas. Kalau anak ibu pengen diterima di Akmil, pasti diterima. Kalau anak ibu pengen kuliahnya lulus, pasti lulus. Jadi isinya pasti lulus. Kalau ibu berpikirnya anak ibu diterima kerja, pasti diterima. Maksud saya, bisa gak nih mindsetnya diganti? Contohnya apa? Nah, nanti kalau bapak dan ibu sudah pernah berangkat ke Mekah atau ke Madinah atau umroh atau naik haji, coba ibu pada saat turun dari bandara, turun pesawat, ibu ngomong begini nih, kan dapat makanan tuh, nasi sama kayak acar timun sama acar wortel sama ayamnya tuh dipotong 4. Coba ibu ngomong begini, hah? Makanan apaan nih? Itu sepanjang haji 40 hari, sepanjang umroh ketemunya ya begitu. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Tidak begitu jahat ya, Pak. Ini Pegang ini bentar. Ya. Ayo, nggak apa-apa. Pengalaman. Ini Iya. kita diskusi ya. Iya. Dengan maksud apa? Keluar dari pintu ini harus ada yang terkabul. Makanya kita latihan otaknya nih, mindsetnya dirubah dulu. Lanjut. Iya. Begini pengalaman saya sakit lutut ini tidak bisa ditekuk karena kedinginan di Taiwan dan di Kanada. Ini kan sampai saya buat sol itu sampai segininya. Kurang tinggi naiknya. Kurang tinggi. Oh, enggak, gini ya. Iya. Terus kan 7 tahun tuh enggak bisa. Kalau soal itu saya menggunakan ini naik turun dari rukuk ke berdiri. Itu saya sampai di dekat sebelum turun tangga pesawat, saya akan yang di tingkat 2. Bisa belum ya Allah, mudah-mudahan ya Allah saya nanti bisa jalan tawaf atau apa, tidak masalah kaki saya. Belum turun Abah, baru di tangga. Loh, kok tidak ditekuk? Saya turun bawah, koper tak taruh atas, lari. Loh, bisa. Alhamdulillah, naik lagi saya coba sampai 7 kali saya membuktikan ini tidak sakit, sampai sekarang sembuh alhamdulillah. Nah, 1 hari di Mekah habis tawaf malam jam 2 pulang, subuh pulang, otomatis kita habis duhan tawaf, terus itu kan pulang ke hotel tidur. Jam 11 kita bangun untuk mempersiapkan sholat duhur, makan dulu cepet-cepet, kita lari ke sana berupa bis berempat. Kemarin kan 1 kloter, sekarang ini hanya berempat doang. Saya, Gus namanya, terus 2 orang tua karena 1 kamar. Yang 1 Gus ini keteleset orang karena orang begitu banyak. Tinggal saya bertiga, membawa orang tua 2, saya sendiri. Bu, ya apa ini nanti kalau kita tidak tahu jalannya? Saya pikir karena saya bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bisa ngomong lah intinya. Karena pengalaman keluar negeri gimana, orang ini kan nggak pernah kemana-mana. Intinya saya itu sombong, sedikit sombong lah. Nggak apa-apa wis Bu, jangan panik ya. Yakin saya bisa tanya orang-orang ini. Yakin itu saya bisa tanya. Demi Allah, saya habis Isya 1 jam bertanya kemana-mana, nggak tahu jalannya. Tepuk tangan dong. Iya. Wow. Terus akhirnya Itu langsung bagaimana? bikin blow on sama Allah ya. Blow on seketika. Blow on dibayar kontan. Blow on seketika Pak. Iya. Teman, terus saya kebetulan
internet saya matikan kalau sudah di Mekah. Hanya wifi hotel saya gunakan supaya mengganggu ibadah saya. Beruntung ibu dua itu ada bawa handphone, telepon suami saya, Mas, saya sudah 1 jam saya puter-puter nggak ketemu jalan menuju base, menuju hotel. Sudah 1 jam orang dua ini sudah nggak bisa jalan. Saya juga sudah capek. Apa yang terjadi tadi? Coba ceritakan. Saya cerita. Saya ketinggalan sama Ghost Out. Saya sama orang tua ini doang, saya sendiri. Lah saya cuma ngomong begini. Ibunya dua ini takut nggak bisa kembali ke hotel karena pintu kan bermacam-macam, 1000 pintu. Kalau kita hafal satu rumah kita, alamatnya saja 1 malam saya tahunya Mabas Jin. Di mana ini ya Allah? Gitu. Terus suami saya, terus lanjut, saya hanya ngomong nggak apa-apa Mbak, jangan takut Bu. Saya bisa bertanya, yakin saya bisa ngomong sama orang Arab ini atau mana-mana orang. Saya bisa bahasa Inggris sama Mandarin saja. Itu cukup bagi saya, ngono ya. Sombong itu titik loh Bu. Akhirnya ya sudah, kamu sekarang hadarat minta ridha Allah, minta maaf, sujud taubat nasuha. Nah, yang tadi saya terangin tadi malam, bisa gak Ibu 1 hari tobat nasuha, tobat ya, total? Iya, benar. Ini kan kita enggak lagi tobat, Allah kasih figuran. Tamu kita WhatsApp, Bu, temenin aku yuk. Aku hari ini ketemu Vander. Langsung kita ngomong, pertolongan Allah langsung baru tobat. Belum, itu figuran. Iya. Langsung buru-buru ganti celana dalam. Jangan ganti, udah pakai itu aja. Ya, namanya selingkuh. Setuju, lanjut. Iya. Terus akhirnya saya tayamum dengan debu di situ. Saya bukan sholat 2 rakaat, tapi saya sujud taubat nasuha. Ya Allah, ampuni saya, omongan saya tadi Deketin tidak saya sengaja. Ya Allah, saya sujud kepadamu, mohon ampunan ucapan saya tadi yang tidak baik. Saya mohon ditunjukkan jalan karena saya baru pertama kali menginjak Mekah 1 malam ini dan belum 1 hari 1 malam. Itu saja. Sudah sujud, saya bangun. Wallahu alam, subhanallah, di depan saya itu bis menuju Mabas Jin. Di depan saya tertutup. Demi Allah, tertutup. Akhirnya ya Allah Bu, cuma di depan saya. Akhirnya suami saya kan masih telepon menungguin. Sudah Mas, alhamdulillah di depan saya ternyata bisnya. Tuh kan, kamu jangan salah ucap, jangan sombong. Kamu debu di sana lebih besar daripada kamu. Iya, saya minta maaf ya Mas, terima kasih. Itu sudah loh, saya sampai di rumah menangis sejadi-jadinya, nggak bisa. Di situ saya menahan nangis tuh, dia sambil membawa 2 orang ini. Ayo Bu, jalan. Saya masukkan bis dulu, saya baru masuk. Tapi ini air mata nggak bisa ngomong, ngalir terus. Dari situ saya belajar di sana, nggak berani mengucap apapun karena terus orang yang minta tolong doa kepada saya terijab semua, dari camat, lurah, kepala desa, kepala kampung, semua jadi. Yang menikah dengan ini semua diijab, alhamdulillah. Demi Allah, itu saya yang alami. Jangan tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, benar, itu saja ibu-ibu pengalaman saya. Mudah-mudahan semua kita bisa umrah bersama-sama atau haji yang furodah, yang bersama-sama tanpa menunggu 1 tahun daftar, 3 bulan berangkat. Amin. Tepuk tangan dong. Nah, Terima jadi kasih. gini, ya makasih datang tadi sampai hari ini. Siapa yang bisa narik ke hajat terkabul tuh tidak harus pakai mahar. Hajat terkabul tuh tidak usah harus kita buka perusahaan. Hajat terkabul tuh tanpa kita harus buka usaha apa, misalkan bikin pabrik ini, atau kita join usaha ini, atau kita ikut kelompok ini, atau kita ikut institusi ini, atau ibu ikut komunitas ini. Saya nggak setuju. Buat apa ikut komunitas? Tanpa komunitas kita juga pasti terkabul. Jadi siapa yang bisa ambil kesimpulan dari obrolan kita ini bahwa terkabul tuh tanpa ikut komunitas, tanpa kita ikut yang namanya seminar bayar.
Saya maunya seminar gratis tanpa ngikut pencerahan bayar. Saya maunya pencerahan gratis. Pokoknya semuanya gratis. Apakah itu di hotel ataukah di mana, tanpa. Coba siapa yang bisa tunjuk tangan, yang bisa ngambil kesimpulan bahwa terkabul itu cukup jalanin 2. Kan kalau di kantor polisi dia bisa jadi tersangka kalau syaratnya 2. Betul? Nah, jadi kalau dia bisa maju, syaratnya 2-nya terpenuhi. Nah, ini apa nih biar hajatnya bapak dan ibu bisa terkabul? Hanya syaratnya 2 aja, dasarnya, pondasinya. Coba siapa yang bisa jawab? Syarat terkabul cuman meraktekin 2, langsung Allah kabulin dalam hitungan hari bukan jam. 2. Setelah saya ngomong, Mbak Nadia ngomong, ibu ngomong. Apa 2 itu apa tuh? Coba sebutin. Syarat terkabul hanya melakukan 2 aja terkabul. Siapa yang mau tanya? Yang mau? Siapa ada? Ya. Apa yang sudah tadi dijabarkan bisa disimpulkan. Yuk, silakan. Ini enak nih kalau sedikit kan bisa diskusi ya. Ayo, diri Mbak. Jadi cukup menjalankan apa tuh? 1 apa, 2 apa untuk terkabul tanpa ikut komunitas, tanpa ikut seminar bayar, tanpa ikut konsultasi bayar, tanpa, tapi terkabul. Apa yang 2? Kalau menurut pandangan saya mungkin ke lebih percaya sama Allah, sama berpikiran positif. Boleh. Sini, Mbaknya sini diri. Ada lagi? Saya Pak. Iya, sini Mbak. Oke, sini. Jejer di situ deh. Yuk, maju, coba ngomong. Ya, diri aja. Yuk, siapa? Ada lagi? Bapak, ayo diri. Syarat terkabul cuma jalanin 2. Menurut saya Pak Haji, 1 bersyukur, 2 gembira. Boleh. Geser. Ada lagi? Ingetin ya, Tita ini ya. Tadi syukur sama gembira. Mbaknya apa tadi? Percaya dan berpikir positif. Percaya dan berpikir positif. Ayo. Kalau saya percaya sama Allah dan saya pengen mempraktekkan apa yang sudah diinin sama Pak Haji. Boleh. Ada lagi? Ayo maju sini. Kalau bener kan tak kasih duit. Kalau bener tak kasih duit. Kalau salah saya kasih bon utang. Ya, saya yakin pasti Allah kabul. Udah kita aja. Harus dua. Dan berpikiran positif, tidak suuzon, husnuzon. 2 aja dulu, 2. Jadi apa? Berpikiran positif dan Tidak suuzon sama Allah. ya, berarti 2-nya Ya. itu nggak percaya tadi enggak ya? Yakin tadi enggak ya? Yakin, Berarti yakin, sama apa? Pikir positif. husnuzon. Ya betul. Ya. Oke, yakin sama berpikir positif ya? 2. Ya. Enggak ini mati. Yakin, legowo, ikhlas. Enggak, 2. Iya, yakin legowo. Ya, nah yakin legowo. Ya, legowo dan ucap yang baik-baik. Mati. Ucap baik. Bapak, bersyukur dan dalam bersyukurnya itu nggak usah dijabarin panjang-panjang Pak. Bersyukur Cuma sama 2. ibadah. Ya, bersyukur sama beribadah, bersyukur dan beribadah Bapak. pikiran dan ucapan. Pikiran dan ucapan Bapak. Bersyukur dan ibadah. Bersyukur dan ibadah. Monggo Pak. Yuk, ada lagi? Ya, maju Ibu, maju. Ya. Sebelah sini Pak, sebelah sini. Sini. Biasa, sebelah sini. Ini ngeriungnya madep sana bisa gak? Sini, Bu, madep sana. Ini di sini depan saya. Dah, depan saya madep sana. Yuk, depannya madep saya. Yuk, depannya madep saya. Depan madep saya. Nah, yuk. Sana madep sana. Mic-nya mana? Pinjem mic-nya. Coba diucapin satu-satu dari sana Kang Nur. Baik. Diulangin. Syarat terkabul. Bapak, syarat terkabulnya apa menurut Bapak yang tadi? Dua. Tadi kan ada tuh karena yakin sama apa contohnya? Ulangin dulu, coba bos terangin. Ya, Terangin. Bapak. Bapak, saya catat Bersyukur. nih. Bersyukur. Sama ibadah ekstrim, Ibadah ekstrim bersyukur. Ingetin ya. Bapak apa? pikiran dan ucapan. Pikiran dan ucapan. Bapaknya apa? Bersyukur dan berdoa. Bersyukur dan berdoa.
Ibu? Legowo dan berucap baik. Legowo dan berucap baik. Mbaknya? Yakin dan legowo. Yakin dan legowo. Mbaknya? Percaya sama Allah dan semua yang Pak Haji sarankan. Percaya sama Allah dan saran yang apa yang Pak Haji sarankan. Ya, oke. Percaya Mbaknya? sama Allah dan berpikir positif. Ya. Mbaknya? Ibunya? Ayo maju boleh, kan dapat uang dari saya. Ayo, Ulangi. dapat uang. Yakin kebesaran. Saya udah siapin uang. Yakin kepada Allah dan berpikiran positif. Ya, Masnya? Bersyukur dan gembira. Bersyukur dan gembira. Ini udah kayak anak. Sini ya. Bentar ya, pelan-pelan sampai dicatat sama nanti ya. Tunggu. Oke, lanjut. Ibunya? Legowo dan pasrahkan diri kepada Allah. Legowo dan pasrahkan diri kepada Allah. Ibu? Syarat terkabulnya doa salah satunya nikmatin dan syukurin. Nikmatin dan syukurin. Dua kan, dua. Ya, nikmatin dan syukurin. Berpikir positif. Tunggu. Nikmatin, syukurin, yakin. Yakin? Berpikir positif. Berpikir positif. Kalau benar tak kasih uang. Bapak? Nggak boleh ngeluh dan menggerutu. Boleh, ayo maju. Ayo maju. Nggak apa-apa. Ya, mau ikutan juga? Boleh, panitia boleh. Pembicara boleh. Ayah, ibu apa? Berarti kalau nanti nggak terkabul berarti nggak nyimak. Yakin? 18 ilmu kandang. Ya, ibu? Yakin dan pasti. Tunggu. Yakin dan pasti. Ini susunannya harus sama nih. Nanti ingat-ingat apa yang diucapin ya. Yakin dan bahagia. Yakin dan bahagia. Kayaknya belum ada yang sama ya. Beda-beda semua ya. Ya duluan ini sama ya. Yakin dan bahagia. Nanti bagi dua aja deh. Tapi sama kata. Berarti Bapak nipeng ya gitu ya. Sebelah. Ya Bapak apa? Ridho dari Allah, yakin Allah pasti menjabah. Nah, ridho dan yakin. Ini nggak pakai ML-an ya, nggak pakai ya. ML kan gimmick kan. Nggak pakai rendeman celana dalam, nggak ada. Apa? Nggak usah gundah gelana. Nggak ada gundah gelana, nggak ada. Ini langsung terkabul. Gelana, ya. Bunda sama apa? Tidak usah gundah gelana. Hah? Bunda sama gelisah berarti ya. Ya, geli-geli basah ya Pak. Ibu apa Ibu? Syukurin dan Sini Mbak, geser sini Mbak. Ya, Sini. Syukurin Geser. dan berdoa katanya. Mundur Mbak dikit biar lebar. Nah, bos mundur bos biar Yakin lebar. dan berprasangka baik. Yo, Kayaknya ini geser. ada nih yang sama nih kayaknya nih. Iya nggak apa-apa nanti bagi dua. Lanjut. Iya Ibu yang ini. Coba Ibu geser. Bos, geser sini bos biar legaan bos. Yakin Sini dan geser. berprasangka Nah, baik. Mbaknya di Tiga sini. nih. Bagi Sini, tiga ayo berarti geser. resikonya. Yo geser. Geser. Yakin Yo prasangka geser. Oke, lanjut. Geser. Legowo dan Ya, bahagia. ayo geser. Geser. Nggak apa-apa ya sini. Wah, Ayo. banyak yang daftar juga. Yo geser. Bentar. Ya Ibu apa? Bos, mundur bos biar legaan bos. Bos mundur bos biar legaan bos. Prasangka baik. Bos mundur bu mundur biar legaan. Ucapan dan doa. Ya. Kalau ini bisa ada yang terjawab, wah the best bener nih. Nanti dulu. Tadi sampai mana tadi? Nanti saya yang nanya. Ibu geser. Ya, Ibu apa? Bentar. Oh iya. Maksudnya tandanya kan ini Ridhonya Allah nyimak sama ya. legowo. Ya, Harus Ibu. saya maunya pulang dari sini harus ada dan yang terkabul. percaya. Kalau 5 2 ada, kalau 5 3 ada. Ibu apa? Bersyukur dan berdoa. Ya, bapaknya yang belum yang sini. Maju sini yang belum jawab. Ya, Bapak apa? Gembira dan jangan selingkuh. Gembira dan jangan selingkuh. Bos, itu kan favoritnya tamu-tamu tuh selingkuh. Ya, Bapak geser sana. Kamu tuh Ini Bapak favoritnya belum jawab. selingkuh. Enggak. Apa yang membuat puasa dan ikhlas? Wah, ini tadi lagi ke kamar mandi. Tadi kan nggak ngebahas puasa. Gak apa-apa, tadi lagi ke toilet. Bab yang itu lagi ke toilet ya. Terus, Mas. Legowo dan ikhlas. Ibu belum? Belum, nambah lagi geser Pak. Ingetin jawabannya ya. Ibu apa? Bersyukur Nggak mati, ini ada. bersyukur dan ridho. Bersyukur dan ridho. Ya, Bapak ini Hajat mati. Yakin
Yakin dan hajat ditinggal. Oh iya iya. Ya, bapaknya Syukur dan legowo. syukur dan Ini legowo. kalau dipraktekin pasti pulang Ya, terkabul. Yakin ada pertolongan Allah dan jangan sombong. Yakin terhadap pertolongan Allah dan jangan sombong. Yakin tidak sombong. Untungnya cuma 2 Bu ya. Kalau 3 satu lagi rajin menabung. Ada lagi? Iya, masnya apa? Terima dan kasih. Ya, Ibu yakin tingkat dewa, hindari sifat 18. Ibu udah? Udah, Bapak? Legowo dan nerima takdir Allah. Udah semua? Udah, ada yang belum? Oh, ini Ibu apa jawabannya? Yakin dan ikhlas. Yakin dan ikhlas. Udah cuma 2 kan, nggak boleh nambah. Yakin dan legowo. Ada lagi? Udah semua? Oke. Ini sambil nunggu listriknya nyala lagi. Yang sama dibagi rata nanti ya. Kalau 100 dibagi 3 berarti ya. Ya salah sendiri sama. Ya. Jadi intinya gini Pak. Ya, bagi duit. Pokoknya intinya gini. Syarat terkabul tuh cuman bapak dan ibu jalanin 2. Bapak dan ibu jalanin cuman 2. Syarat terkabul tuh bapak dan ibu cuman jalanin 2. Nggak pakai gimmick-gimmick pun langsung terkabul. Apa tuh? Yakin 1, 2 ucapan. Karena kan ayatnya ucapan adalah doa. Jadi bapak dan ibu ucapnya yang bagus-bagus. Karena tuh jadi doa. Jadi terkabul tuh cuman 2. Yakin. Ya, yakinnya jangan 100%. Kalau 100% normal. Yakinnya 1000%. Yakinnya tingkat dewa. Yakinnya tingkat dewa. Dan ucapan adalah doa. Jadi ngucapnya, ibu ngucap kayak saya kan pengen punya Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya Robicon. Kalau ibunya Saudis, saya Saudis. Sudais jangan nakal. Kalau Sudais nakal nanti jadi imam besar Masjidil Haram. Bener tuh jadi imam. Nah, maksud saya kesempatan itu kenapa nggak diucapin berulang-ulang? Yakinnya 1000% berulang-ulang. Gak ada. Lah tadi Dari jawaban semua nggak ada satupun, cuman yang ada yakinnya doang ya. Ucapan doanya nggak ada. tuh nih kan ibu tadi protes, harusnya kan proses, dia protes. Pak Haji kan aku udah ada 1 yakin. Sekarang kalau ada perempuannya doang, nggak ada laki-lakinya, bisa bunting nggak? Laki-lakinya doang yang diucapin doanya, yakinnya nggak ada, bisa bunting nggak? Nggak bisa. Berarti nggak pada nyimak ya. 50% yang keserap. Maksud saya ada dong 1 dari segini banyaknya mosong. Makanya tadi saya bilang, mana ya? Kita udah bengok-bengok. Bahasanya ini kan lumayan Bu, segepok Bu. Selamat Haji. Selamat. Selamat ya. Bu, segini nih 5 juta. Bukan 50.000. Kalau nanti ibu saya kasih yang lembaran, ini misalkan ibu dapat 4 lembar atau 5 lembar, ini segepok loh saya keluarin, saya karet ya. Udah Pak Haji kasih pertanyaan lagi aja. Makanya disimak Bu, Pak Haji udah bilang, Pak Uji jangan main air. Contohnya udah banyak. Padahal saya dengan ngucapin Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, nanti papa punya mobil Robicon. Itu dua-duanya kejawab loh. Yakin sama ucapan. Saya ngejawab ucap aja. Nggak bisa digabung Bu. Ucapan nama apa ibu? Apa legowo dan ucapan yang baik Pak. Oh, jangan. Maunya saya Bu, yang saya dengar tadi mamahnya Sudais, dia juga ngomong begitu. Sudais, jangan nakal. Kalau Sudais nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Begitu yakinnya tuh ibunya, Syekh Sudais. Padahal kan untuk jadi imam besar Masjidil Haram butuh seleksi, butuh. Kok dia yakin tuh anak kecil, masih kecil? Kan kalau tamunya mau ada datang nih udah ke rumah, makanannya disiram pasir sama Syekh Sudais tiap hari.
sehingga ibunya ngucapnya itu. Nah, mau saya, ibu, bapak yang ada di ruangan ini, apakah yang duduk atau berdiri, apapun hajatnya, coba lakukan yang 2 aja dulu biar cepet. Yakin dulu baru ngucap. Yang benar yang komen di YouTube Haji. Apa tuh? Yakin dan ucapan adalah doa. Nah, dapat deh. Mana rekeningnya dia tuh? Ntar saya kirimin bon utang. Rukmiyati sawas. Yakin dan ucapin ada 2 tuh. Iya. Jadi maunya saya. Nanti dikasih. Ya, yakinnya dulu. Oh iya, ide bagus, ide bagus. Biasanya kalau yang jawab begitu istri kedua, betul nggak? Salah. Tahu aja. Istri keberapa? Istri keberapa? Tepuk tangan dong. Wow. Soalnya alat kelamin saya dari tadi ngaceng dulu. Kalau istri pertama nggak mungkin kan? Pasti nanti. Soalnya istri pertama nggak kepo, Bu. Istri pertama Nggak pernah kepo. nggak pernah kepo. Iya. Kalau istri kedua Kepo. juara 1 kepo. Ya, oke, bapak dan ibu boleh duduk dulu ya. Oke, silakan balik. Jadi di sesi ini tidak ada pemenangnya. Makanya perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh pembicara. Tolong dicerna ya. Padahal tadi udah diterangin sama mbaknya nih, sampai dia ngomongnya mendetil tuh keyakinannya. Sampai mendetil tuh, dia ngucapnya tuh nggak mau salah, karena ngucap salah dianya kesasar. Kan berarti ucapannya tuh yang mesti dijaga. Buktinya dia ngucap kesasar. Pas dia tobat, Allah tunjukin yang benar ini, yang benar ini ditunjukin. Mau saya, kalau ibu nanti salah atau salah ngucap atau salah apapun, buru-buru tobat deh. Berarti sehari bisa 5 kali tobat. Setuju kan terkabul. Janganlah tobat aja gengsi gitu. Pak Haji, kalau saya non muslim, apakah saya mesti tobat ke pendeta? Nggak usah, kan perjalanan jauh dari rumah ke gereja. Apakah saya mesti tobatnya di masjid? Nggak usah, tobatnya di rumah itu aja gitu. Bisa? Ya, kita ini lagi ya. Syarat terkabul hanya perlu 2. Yakinnya tingkat dewa atau 1000%. Yakinnya tingkat dewa 1000%. Ucapan adalah doa. Ucapnya yang bagus. Mamanya saya sudah dia ngucapnya jadi imam besar Masjidil Haram. Dan benar jadi imam Masjidil Haram. Kalau saya ngucapnya Robicon, bener punya Robicon. Saya ngucapnya Toyota Alphard hitam genep putih ganjil, bener. Saya ngucapnya Pajero Sport Dakar 3, bener Pajero Sport Dakar 3. Saya ngucapnya Fortuner terbaru 3, bener Fortuner saya terbaru 3. Saya ngucapnya Honda CR-V Prestige Turbo, bener Honda CR-V Prestige Turbo. Saya nyebutnya Hilux, bener saya Hilux. Saya nyebutnya Ford Ranger, saya punya Ford Ranger warna hijau. Maunya saya, gurunya aja bisa, murid harus bisa. Bisa? Bisa. Jadi mesti diingat-ingat ya, atau dititeni apa bahasa Indonesianya? Diperhatikan. Pulang dari sini jangan bawa pulang hajat. Tinggal di sini, di ruangan ini. Ya, jangan ditinggal. Awas tak titeni. Kalau ada yang dibawa bondotan hajat, langsung pelinnya tak jepret. Ngisin-ngisini. Sudah dibawa lagi. Oh. 2. Yakinnya tingkat dewa. Ini kita nggak bilang yakin, nggak ada. Harus ada kata dewa. Yakinnya tingkat dewa. Berarti berapa yakinnya? 1000% dipolin. Oke. Ucapannya yang hajatnya, ucapnya yang bagus-bagus. Ada lagi yang mau nanya? Setelah ini kita terangin dulu, nanti kita pindah ke yang lain.
Ada nggak yang mau nanya? Ya. Untung ini satu kelas semua ya. Jadi sama gitu ilmunya. Nah ini yang udah SD nih mau ikutan tadi nggak boleh mas saya. Kalau nggak penang deh Juleha. Oh iya, dia Udah lama dia kan. Jadi udah SD. Udah SD. Tapi kok pakai celana panjang, harus pakai rok merah. Ngomong nanti Pak. Oh iya. Ayo. Oke, ada yang nanya? Ya, Ibu silakan. Sini Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini alhamdulillah saya ini yang kedua. Alhamdulillah Nama? Nur Hasanah dari Kedung Badak. Kedung Badak. Ya. Alhamdulillah ini minggu kemarin saya kemari dengan pikiran hari Senin harus bayar uang 10 juta dan suami saya nggak mau bantu. Alhamdulillah dengan saran Pak Haji, air masak nasinya itu alhamdulillah suami Ibu saya, meraktekin apa kalau saya boleh tahu? yang kata Pak Haji airnya di selangkangan, terus dibuat masak air nasi sama buat minum kopi. Nah itu nasinya buat siapa, kopinya buat siapa? Buat bapaknya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Nasi. Nggak masuk UGD tuh? Enggak. Enggak, alhamdulillah besoknya saya bilang, Pak itu anaknya butuh duit. Alhamdulillah langsung transfer ke anaknya. Langsung? Wow. Bos, nanti di vlog bos. Terus Pas hari Kamis saya bawa anak saya ke sini, kan anaknya nggak punya ongkos. Saya bilang ke bapak itu anaknya mau pergi ke Pak Haji kasih ongkos. Alhamdulillah dikasih juga. Alhamdulillah Pak Haji suami saya jadi nggak pelit setelah saya praktekkan ilmu itu. Tadinya ampun dah, kalau saya ngomong itu merepet kalau soal uang Pak Haji ke anak-anak itu. Ibu kenapa ngomongnya nyindir yang ada di ruangan sini? Terus yang kedua, alhamdulillah hari Minggu saya kesini, tahajud sini saya minta anak saya terima di negeri di UNJ. Alhamdulillah Selasa pengumuman. Hitungan hari, Ya. berarti ilmu RDAY ditebas 9 hari kelamaan Bu. 9 hari. Coba Ibu ulangi lagi 1 menit aja, nggak usah lama-lama, paling lama 2 menit. Ibu meraktekin ilmu RDAY apa sehingga semua hajat yang Ibu ucap Allah kabulin. Ibu meraktekin ilmu RDAY apa? Coba deketin mic-nya. Ya. Dengerin ya, nyimak ya. Nanti kita ada undian lagi. Soalnya buat apa saya bawa pulang? Nggak kepake saya. Udah buat ibu-ibu aja. Lumayan kan dapat 1 gepok. Tuh. Ya. Ayo. Yang saya praktekkan pertama adalah yang selangkangan panci. Yang selangkangan itu untuk pas begitu pulang sampai sini saya langsung masak nasi. Saya ucap, Eko jangan pelit, Eko bagi duit, terus Dinda masuk UNJ. Itu yang saya ucap Pak Haji. Begitu juga besok pagi saya mau masak air, suami saya minta teh, airnya saya itukan juga. Terus alhamdulillah dia langsung saya bilang itu butuh duit anaknya, langsung transfer. Hari Kamis juga begitu gitu. Terus anak saya Selasa pengumuman, alhamdulillah terima UNJ. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji, itu saya pagi. Nah yang saya kebetulan saya ada yang mesti saya bayar. Saya pakai centong, duit datang, duit besok mau bayar ini, besok mau bayar ini. Alhamdulillah anak saya transfer 500 saya bayar. Terus adik saya juga bayar, saya bisa bayar cicilan pinjol. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Itu berarti namanya dia meraktekin centong atau dia meraktekin apalah tadi ilmu RDAY. Berarti dia yakin nggak? Nah, yakin dulu. Abis yakin baru ngucap tuh. Eko luluh, Eko nurut, Eko nurut. Jadi dengan dia ngijapin ucapan suaminya, otomatis untuk yang namanya Eko se-Indonesia langsung Ekonya alat kelaminnya ciut. Eko luluh, Eko sayang, Eko anaknya diterima di UNJ, anaknya diterima UNJ dan terkabul. Dia centongin ada uang masuk, nggak tahu dari mana, pokoknya yang penting uang masuk. Dengan yakinnya ada uang masuk, Nah maunya saya, ibu dari sini atau bapak, coba ada praktekin ilmunya yang tadi, hanya 2 doang kok. Yakin dan ucapan. Ucapannya harus yang benar kayak tadi.
Jadi waktu ngucapin nyentong gimana? Ibu ulangi deketin begini. Saya usap-usap tuh saya taruh ATM, duit datang, terus duit datang, mau tidur dan tidur, habis sholat juga duit datang, terus masuk rekening, terus besok mau bayar cash, besok mau bayar cash. Ya alhamdulillah siangnya, paginya saya transfer ke sini, siangnya dapat dari anak saya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ulangi lagi. Waktu ibu ngucapin buat suaminya yang namanya Eko dan putranya diterima di UMJ. Gimana tuh pada saat ngeremes di masakannya airnya itu? Iya. Sama bikin kopinya coba. Kan Ulangi lagi. Saya ini 9 kali. Eko. Itu pada saat ngerogoh ibu pakai celana dalam nggak? Hah? Pakai. Saya taruh ke dalamnya pas gitu. Eko kalau malam pagi enggak. Oh, enggak. Maksudnya kalau pas nggak pakai celana dalam itu kan habis sholat saya praktekin ke air. Enggak dikepret-kepret dulu, toket nempel. Enggak. Oh enggak. Oh iya. Saya gini terus Eko jangan pelit, terus Dinda masuk ke UMJ. Eko jangan pelit 9 kali Pak Haji. Terus malam habis sholat tahajud lalu mau sholat subuh kan saya ke kamar mandi dulu wudhu. Nah sebelum wudhu saya ulangi lagi seperti itu. Airnya saya tuang ke teko dibuat bikin teh. Ya. Oke, sama buat masak nasi airnya. Sama buat masak nasi air. Itu rasa nasinya apa? Nasi uduk. Alhamdulillah nggak ada. Nasi, nggak ada rasa. Hah? Nggak ada Pak Haji anak saya. Oh kata anaknya nggak ada perubahan rasa nasinya. Nggak ada. Oh iya. Kirain jadi nasi uduk. Alhamdulillah. Ya Pak Haji itu alhamdulillah aja. Yang sekarang yang saya pertanyakan, saya yakin insya Allah doa utang-utang saya lunas. Cuman saya masih mikir saya perlu usaha apa gitu Pak. Nggak usah. Saya nggak setuju ibu usaha. Ibu cukup 2. Oh, iya. Yakin sama ngucap. Seperti anak saya. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Apakah saya datang ke showroom Robicon? Enggak. Apakah saya ngumpulin buat DP beli Robicon? Enggak. Cukup ngucap aja. Jadi ilmunya RDAY naik dikit, meningkat dikit, naikin dikit gridnya. Ucapannya harus apa yang kita inginin. Kalau anak pengen lulus sekolah, ucap itu. Kalau saya kan dulu Robicon udah berhasil, saya ngucap lagi. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya Mercy, sedan Mercy E500. Bukan E230. Ada udah punya kan E230. E300 enggak. Saya langsung loncat dari E320 Mercy sedan saya langsung ucapnya E500. Apa iya Pak Haji punya Mercy E500? Nanti lihat di rumah saya E500. Kenapa enggak C200? Kenapa enggak yang nilainya kecil ya E300? Kurang enak Pak kalau E500. Kayak pesawat Pak. Enak banget. Nah terus kedua ya, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Jeep Mercy GL 400 warna hitam dan nyata. Yang ngasih mobil saya Jeep Mercy GL 400 Kang Nur tahu orangnya, betul? Dia sekarang ngasih cincin saya ini, ngasih Singapura dolar 1 gepok. Nah sekarang kita sholat duhur dulu gimana? Ya, habis sholat duhur istirahat bentar, ada yang mau ngerokok, terus kita naik ke sini lagi ya. Sejam cukup apa setengah jam atau 2 jam? Oke, biar cepet ya ngebahasnya ya. Oke, kita sholat duhur dulu. Jadi pertanyaan di pending dulu ya. Ya, siap. Oke, duhur dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi setengah jam lagi. Terima kasih.